Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya. Pertemuan kita kali ini tentang matematika minat kelas 10 materi vektor. Widih, mantap. Vektor. Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 semoga pada sehat semua ya, selalu sehat dan sentosa ya. Di sana diketahui ada sebuah prisma, balok sebenarnya ya. Balok. Ini untuk nomor 1, 2, dan 3. Jadi ada sebuah balok ABCDFGH. Pertanyaannya adalah nomor 1. Ya. Bagaimana vektor BC ditambah mana tuh? BC, DC, CG. BC, BC, DC, CG. Pertama, jangan terjebak. Memang ada sebuah aturan penjumlahan vektor itu kan begini ya. Kalau kita punya AB tambah BC, disebut dengan AC begitu. Jadi kalau ininya sama, ya sudah, kita sikat saja AB tambah BC, AC gitu. Tapi ini kan BC, DC, CG. Ya kalau DC sama CG, mungkin ini bisa kita sederhanakan. BC, CD ini jadi apa? Jadi BC tambah DG, boleh kayak gitu ya. Nah tetapi, karena ini adalah sebuah vektor yang terbatas dan di sini berada dalam apa? Dalam balok, maka atau balok atau kubus ya relatif sama lah ya. Tapi kalau ini misalkan kita anggap balok, anggap saja balok lah ya. Berarti kan ada 3 jenis vektor. Ada vektor yang ke sini. Nah, gitu ya. Jadi kalau disebutnya ada AB, itu sama juga dengan DC sebenarnya. Ada vektor yang ini, vektor panjang, vektor lebar, ya, 4. Ada juga vektor tinggi. Dan tinggi berarti sisanya AE, gitu ya. Sehingga di sini kalau kita mau mencari BC dan DG kan ini ya. Nah, ini DG nih. DG. BC ini nggak nyambung. Ya sudahlah, kita wakili BC oleh temannya siapa? AD, EH, FG boleh. Tapi di sini kita akan nyambung kalau kita ambilnya adalah AD. Sehingga ini sama juga dengan AD ditambah DG. Nah, begitu ya. Siapa dia? AG. Begitu. Ini anggapnya balok. Sebenarnya kalau kubus terlalu sempit, karena kalau kubus ya berarti semuanya panjangnya sama begitu. Paham ya? Sekarang nomor 2. Nomor 2 masih yang sama. EG, EA, DA. EG, EA, DA ya vektornya. Nah, begitu. Mana EG? Ini EG. EG. Awas, EG ini EA. EA yang paling penting di sini adalah bahwa kita ingat sifat vektor bahwa EA itu tidak akan sama dengan AE ya, jangan tertukar. Meskipun terlihat sama gitu ya, terlihat sama dua huruf, tapi EA dan AE itu kalau EA, kalau di sini ya EA vektor EA berarti dari E ke A arahnya ke bawah, kalau AE ke atas. Nah di sini ini ada EG, ada EA. Biar nyambung, EA-nya kita ganti. Berarti EA-nya EA nih, EA ganti dengan enaknya dari G. Nah, GC berarti. Gitu ya. Sehingga menjadi EG GC. EC. DA. DA biar enak kemana ya? DA. Berarti sambungkan dengan C nih, ujungnya C nih. DC, oh CB. Begitu saja. CB. Ya, berarti ini jadi apa? EB. Nah, begitu ya. Gampang ternyata. Tidak seseram yang kita bayangkan. Coba di foto dulu. Boleh di foto ya. Udah agak muat biar gambarnya masih ada. Oke, 3, 2, 1. Sudah ya di fotonya. Jangan lama-lama. Sekarang nomor 3. Bagaimana kalau nomor 3? AC dikurangi GC, vektor AC dikurangi vektor GC, begitu. Ditambah HG. Ya, dikurang HG, sorry. Dikurang vektor HG. Nah, terlihat susah,
Kali ini paling gampang. Kenapa? Karena kalau ini ada AC dikurang GC, ya ini kan kurang. Lebih enak itu kalau kita pakai operasinya itu tambah begitu ya. Itu namanya vektor vektor secara geometris, secara gambar, secara geometri. Ini kalau kurang GC sama juga dengan tambah CG, gitu ya. Kenapa dia jadi CG? Sama-sama C. Ini juga dikurang HG, udah aja tambah GH. Ya, pakai sifat yang tadi penyumlahan. Sifat apa ya? Mungkin kita sifat gapleh mungkin ya. AC, habis tuh. Apa jawabannya? AH. Nah, begitu. Jadi dia sama juga dengan vektor AH. Nah, kalau misalkan ini di opsinya tidak ada, AH tidak ada di opsinya. Kalau misalkan PG ya, AH tidak ada, carilah yang yang sama dengan AH. Mana AH? AH kan di sini, sama juga dengan A itu diagonal bidang di bidang yang ini ya. Berarti akan sama juga dengan BG. Nah, itu saja. Ya, beres. Oke, silahkan dipoto dulu ya. Sudah? Kalau ngantuk, ya minum kopi lah. Ya, kita cuci muka. Bawa lagi puasa. Bawa kopi lah, biar sehat. Ya. Sekarang kita ke nomor 4. Nomor 4 sekarang sudah vektor secara aljabar. Katanya vektor A itu adalah PI dikurangi 2J. Nah, ini notasi vektor dalam vektor satuan ya. Memang yang soleh itu I-nya pakai panah, tapi tidak juga tidak terlalu berdosa. Begitu ya. Lalu di sana ada B. B-nya adalah Q tambah 2I. Gitu ya. Wah, jauh banget sih. Deketin bentar. Tambah 2J ya. Tambah 2J tambah 3K. Ini kita katanya adalah A itu sama dengan min B. Pertanyaannya, siapa itu A? A-nya vektornya gimana? Ya berarti kalau kita ingin tahu A harus tahu siapa P, siapa Q. Nah, di sini karena vektor A itu sama dengan min vektor B, berarti elemen-elemen yang seletak itu sama. Ya. Ini kalau misalkan kita ingin lebih terlihat, boleh kita tuliskan secara kolom ya, secara kolom, tapi nggak apa-apa. Berarti kan A itu P min 2 Q begitu ya. Sedangkan kalau B ini min B. Kalau min B, Q plus 2 min 2 3. Nah, begitu ya. Sehingga dari sini kita peroleh apa? Ini kan sama dengan apa? Min Q min 2, 2 min 3. Nah, dari sini kita peroleh Q-nya sama dengan min 3. Itu saja. Karena Q-nya min 3, kita cari P. Berarti P-nya adalah min dari min 3 kurang 2. Berapa? 1. Positif 1 ya. Berarti A-nya, masukin saja A-nya. P-nya 1, ya berarti kalau 1 mah I. Itunya tetap min 2J. Ditambah Q-nya min 3K. Nah, begitu. Ya. Jadi itulah vektor dari A. Nomor 5. Nah, nomor 5 relatif lebih mudah juga ya. Nomor 5. Nomor 5 katanya ini materinya penyembelahan vektor. Tapi ini secara aljabar. Kalau yang tadi secara geometris ya. 5, 3 min 2. A-nya adalah 3 min 2J. 3 min 2J. Berapa? 3 min 2K atau 1. Berarti ya kita buat ke dalam vektor kolom biar lebih mudah dicerna. B-nya 2 min 4, 3. Vektor B-nya min 3. C-nya sana ada min 1, 2, 2. Nah, pertanyaannya adalah, maka nilai dari vektor 2A
kurang 3B kurang 5C. Wah, ini mah salah ya. Kalau 2A berarti kalikan dengan 2A-nya. 6 min 4 2 dikurangi 3B. B-nya kalikan 3, 6 min 12 min 9 dikurangi 5C. Wow, ya. Min 5 10 10. Berarti berapa? Ini hasilnya 6 kurangi 6 5. Kalau PG sampai sini boleh kita anggap sudah beres ya. Berarti 5I gitu. Kalau di PG-nya ada yang 5I-nya 1 beres. Tapi kalau misalkan belum ada ya wayahna ya. Kita harus harus rajin. Yuk 5I terus seperti ini 8 2 ya 8 2 11 1 gitulah ya. 5I 2J 5I 2J ini min 2 ya. 5I min 2. Nah begitulah ya. Mesti ada yang ditanyakan? Tidak ada? Mantap ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Hapus ya. Jadi setelah selesai satu soal, setelah selesai satu papan tulis, di sini udah wah langsung hapus screenshot ya. Di sini nanti otomatis terhapus. Oke, sekarang kita ke nomor. Wah harus semangat dong ya, siang-siang kayak gini. Kalau kurang semangat bisa ngantuk nih. 6 ya. 6. 6 katanya diketahui segi 6 beraturan ABCDF. Ini biar ya lebih gampang. Kalau belum terbiasa, kita tulis saja kayak gini ya. Nah, begini. ABCDF. ABCDEF. Ya. AB vektor AB-nya adalah U, begitu. AB-nya adalah U. Lalu AF-nya adalah V, AF-nya adalah V, begitu. Pertanyaannya adalah ABAC, vektor AB tambah vektor AC tambah AD tambah AE, waduh. Tambah AF, berapa? Berapa dalam U dan V? Nah, begitu ya. Perlu kita ketahui bahwa ini kalau misalkan sudah pernah nonton video yang sebelumnya, ya tinggal dilihat lagi. Kalau kita jelajahi lebih dalam, ya sebenarnya ini kalau misalkan ada segi 6 heksagonal ini, dia kalau segi 6-nya beraturan, maka dia akan terdiri dari 6 buah segitiga sama sisi. Katakanlah dia punya pusatnya O. Ya. Sehingga ini karena dia ada 6 segitiga sama sisi ya. Dan segitiga sama sisi kan kayak gitu bentuknya ya. Nah, jadi di sini sebenarnya cuman ada 3 vektor. Siapa? AB itu pasti akan sama dengan OC, akan sama dengan siapa lagi ini? FO akan sama dengan ED, itu sama, vektornya sama. Ke arah sini. Nah, jadi kalau ditanya OC siapa? U di sini. Begitu ya. Kalau ditanya siapa itu OE, V berarti. Nah, gitu ya. Nah, sekarang di sini tanyanya adalah apa? AB, AD, ini kan yang kita tahu ya. AB kita tahu ke sana. Jadi kalau kita ditanya, tadi kan harus ada 3 vektor ya. Di sini kita sudah tahu kalau misalkan vektornya dia mendatar kayak gini, berarti dia adalah U. Kalau vektornya ke sana, miring gitu, dia adalah V. Nah, vektornya kayak gini gimana? Yang kayak BC, OD, AO. Nah, ini siapa ini? Nah, ini bisa kita cari dengan menghubungkan apa? Vektor U dan vektor V. Ya. Misalkan di sini nih, kita mau mencari BC ya. Kita kotek dulu ya. Maka BC itu sama juga dengan siapa BC? BC ya sama dengan AB kan begitu ya. AB tambah kita bisa ke mana? Oh BC sorry. Kalau kita mau mencari BC, tapi kita harus menggunakan U dan V. Maka cara dari B ke C itu kita adalah
Dari B ke O tambah O ke C. Gitu. Siapa BO? V. Siapa itu OC? Ya. OC siapa OC? OC adalah, nah ini, U. Jadi vektor BC itu berarti U ditambah V. Nah, sehingga ini kalau kita preteli secara langsung ya, AB. Siapa itu AB? AB jelas U ya. AB itu U. Nah, U. Tambah. Bagaimana kalau AC? AC. Nah, AC ya. Bentar, ini kalau nggak salah ada cara cepatnya. Oh, ada cara cepatnya lah, tapi lupa lagi. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kita ke AC dulu. Nah, bagaimana kalau AC? AC kan jelas ya. AC itu adalah AB tambah BC. BC-nya yang ke sana. BC-nya ini. Berarti dia adalah U ditambah U tambah V. Nah, itu adalah BC. Sekarang AD. AD. AD mah berarti 2BC. 2BC berarti 2U tambah 2V. Itu aja. Ya. Ditambah sekarang siapa? Kelihatan ya. Tambah AE. Nah, AE. Gimana AE itu? AE itu kan sama juga dengan siapa? AF tambah FE. AF-nya adalah V, gitu ya. Jadi AE itu ya, AE, AF tambah FE. FE-nya sama dengan BC. Tambah U tambah V, begitu. Ditambah ini AB, AC, AD, AE, AF. AF-nya adalah V. Nah, begitulah. Mulahkan. Tuh, U-nya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata ya. 6 U. Hampir lah. V-nya juga 6. Ya, mah. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, begitu. Ya, itu jawabannya. 6U ditambah 6V. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 7. Jadi ini kalau soalnya tidak ada, ya pahami aja lah dari perkataan. Ya, bisa sambil lihat soal, bisa. Klik. 7. Pada persegi panjang OACB, nah OACB ya, itu teh soal ini teh sudah agak pasaran sebenarnya, jadi itu bukan salah ketik, tapi memang ya beginilah OACB itu. Ya, D titik tengah OA. D titik tengah OA. Ini ada D titik tengah. Ini persegi panjang ya, artinya persegi panjang OB sama dengan AC dan OA sama dengan BC. Itu artinya persegi panjang itu seperti itu. D titik tengah mana tadi? OA, sudah ya. Dan P titik potong CD terhadap diagonal AB. P adalah titik potong CD terhadap diagonal AB. Nah, inilah P. Begitu. Jika vektor A mewakili OA, jadi OA ini, nah ini OA diwakili oleh A, lalu B itu mewakili OB, nah, B itu mewakili OB. Pertanyaannya adalah, maka CP, nah gimana CP? CP. Rumusnya adalah dalam vektor geometri seperti ini kita harus mencari jalur, jalannya kemana. Ya, CP belum ada cara dari C ke P. Maka kita jalan-jalannya boleh gini, boleh CB tambah BP, boleh CA tambah AP. Boleh nggak muter-muter CA, AO, AOB, BP? Boleh. Tapi Anda ngapain? Nggak boleh jalan-jalan terlalu lama, masih corona. Ya. Maka pilih yang paling pendek, misal CA tambah AP. Nah, begitu ya. CA tambah AP, nggak apa-apa. Atau mau CB tambah BP, terserah. CA kita sudah tahu, karena ini persegi panjang, CA akan sama dengan BO. BO, OB-nya B, BO-nya berarti, nah ini min B, gitu saja. Ya. Jadi kita sudah tahu CA-nya adalah min B. Nah, AP-nya gimana? Cara mencari AP, ini kan titik tengah nih. Sebagai untuk mempermudah kita buat bayangan di atas. Katakan di atas ada bayangan E, yang juga titik tengah, misalkan begitu ya. Lalu kita buat juga garis.
dari E ke O, berarti ini kan dari tengah ke pojok, ini juga dari tengah ke pojok. Sehingga CD itu sama dengan OE. Karena CD sama dengan OE, ini menurut sifat geometris, nah ini sama nih. Panjang ketiga rusuk ini. Katakan di sini ada Ki ya. Jadi AP, PQ, QB itu sama. Sehingga kalau kita mau mencari AP, berarti AP itu sama juga dengan siapa? AP itulah sepertiga dari AB. Nah, begitu. AP itu sepertiga dari AB. Kalau kita pakai BP itu adalah 2/3 dari BA. Jangan ketukar. Karena AP berarti sepertiga dari AB, bukan sepertiga dari BA, terbalik ya. Jadi AP itu sepertiga AB. Nah, gitu ya. Tinggal dicari aja. Siapa itu vektor AB? Kita nggak kenal AB. Tapi kita bisa cari AB itu adalah AO. Nah, AB itu adalah AO tambah OB. Nah, sip. Mantap. Min B. Siapa AO? AO min A. Jadi min ya. Jadi min ya. Karena ya, min sepertiga A ditambah OB sepertiga B. Berarti ini jawabannya adalah berapa? Min 2/3 B dikurang sepertiga A. Nah lah. Begitu. Ya. Ada ada jawabannya tuh. C. Oke. Oke, sudah ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 8. Ya, slow banget ya hari ini ya. Apa-apa. Slow ya. Slow but sure. 8. Pada gambar bawah ini, titik D. Wah, ya, titik D harus digambar dulu nih. Set begitu. Ini baru lihat soal kayak gini. Mantap. Oke. CDB. Di sini C, di sini D, di sini D, di sini X, X, Y. Pada gambar bawah ini, D terletak pada titik tengah BC. Oh, jadi ini titik tengah. Nah, ya. Dan AR banding RD adalah sama dengan 2/1. AR banding RD, AR banding RD 2/1. Berarti R itu lebih dekat ke D ya. Ini 2, ini 1. Begitu ya. Vektor posisi R dapat dinyatakan dengan vektor posisi B, bla 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 bla. Ya. Jadi di sini kita tugasnya adalah mencari vektor posisi R dengan memanfaatkan vektor posisi siapa ini? A. Jadi vektor posisi itu seperti ini. Ini vektor posisi A, ini posisi B, ini vektor posisi C. Kita mencari letak R, letak letak R berdasarkan vektor posisi ABCD. Nah, berarti kita harus tahu dulu R itu dalam bentuk ABCD seperti apa sih? Gini aja, kita manfaatkan gini aja. Kita cari dulu R-nya, R terhadap D begini. Jadi cari dulu lah. Ini kan R, di sini D, di sini A ya. Di sini D, di sini 2, di sini 1. Pakai rumus yang perbandingan ruas garis. Berarti R itu sama dengan 2D tambah mana ini? 1A ya, tambah A/3. Nah, gitu. Tapi di sini D juga adalah titik tengah dari CB. Kalau D titik tengah D titik tengah dari CB ya, maka D itu sama dengan apa? A tambah B per 2. Begitu hukum titik tengahnya. Berarti ini sama juga dengan 2 kali A tambah B per kok A tambah B sih? Ini kan C ya. Ini kan B tambah C. Nah, titik tengah BC berarti D itu B tambah C per 2. Nah, begitu. Maksudnya. Berarti ini adalah B tambah C per 2 tambah A per 3. Bayang ya, jadi A tambah B tambah C per 3. Karena dimintanya dalam vektor posisi, ya berarti tinggal vektor posisi A itu A, vektor posisi B, vektor posisi C. Itu aja. Jadi sepertiga dari A tambah B tambah C.
Nah, D ya jawabannya. Sudah ya, sudah tercerahkan ya. Ini hukum midpoint, apa midpoint itu? Titik tengah. Ini perbandingan ruas garis kan tinggal M kali E, M kali B yang kayak gitu ya. Oke. Ini pasti bakal sering kita gunakan. Ini kali ini kali ini. Bagi 1 tambah 2, 3. Oke, sekarang nomor 9. Wah, sudah agak dikebut nih, 9. Ini 9. 9 mah bisa lah ya. Nggak usah dibahas keterlaluan kalau 9 dibahas. 10. 10 itu adalah pada segitiga sebarang, segitiga. Pada segi 4 sebarang, nah ya, segi 4 sebarang. A, B, C, D, S dan T masing-masing, saya gambar dulu ya, ada segi 4 sebarang. Di gambarnya dikatakan seperti ini. Tapi ini sebarang. Begitu. A, B, C, D. A, B, C, D. Lalu di sana dikatakan S dan T masing-masing titik tengah AC dan CD. Nah, jadi S titik tengah AC dan CD gini. Biar ini S titik tengah, anggap titik tengah. T juga titik tengah. Gitu ya. S dan CD. ST sama dengan U. Wah, di sini ST-nya sama dengan U. Wah, vektor ST-nya sama dengan U. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mencari vektor AB tambah AD tambah CB CD. Nah, begitu ya. Dinikmati saja dulu lah. Ada yang punya ide? Jadi di sini clue-nya adalah ST-nya itu titik tengah ya. ST-nya titik tengah, S-nya titik tengah. Berarti karena S itu titik tengah, jadi gini. S itu titik tengah ya. Berarti S itu adalah A tambah C per 2. Nah, begitu. T juga titik tengah. Berarti itu adalah apa? B tambah D per 2 gitu ya. Nah, jadi itu. Berarti ST gimana ST? ST itu sama dengan T dikurangi S. Gitu ya. Berarti T dikurangi S sama juga dengan apa? B tambah D dikurangi A dikurangi C per 2. Itu saja. Ini hapus dulu ya, biar anak. Hapus sudah? Sudah. Nah, kita kembalikan ke definisi dari AB tambah AD tambah CB tambah CD. Wah, biru ya. Apa itu AB? AB itu adalah B kurangi A ya, definisi vektor. Berarti ini B kurangi A, ini B kurangi C, ini B kurangi C. Nah, kita satukan. Ada 2B ya. B-nya ada 2 nih, 2B. Tambah B-nya ada 2, 2D. A-nya min 2A. C-nya min 2C. Nah, begitu. Ini tuh adalah U ini tuh. Jadi U itu adalah B tambah D dikurangi A tambah C. Ini bisa kan kita memunculkan? Bisa ya dengan mengeluarkan 2. Apa jadi? B tambah D dikurangi A dikurangi C. Kan harus ada per 2 nih. Mau jadi per 2, ya tinggal gini aja. Ininya 2 apa diubah jadi setengah. Nah, mana ini? Nah, ini kan jadi 2 ya. Gitu manipulasi. Ini adalah 4. Nah, begitu. Ya, terlihat susah padahal memang ya mikir. Nah, itu mah mikir. Nah,